Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Muramanggul, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 1124160. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara pada 18 Agustus tahun 1945 sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau liung franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu, yaitu diuraikan oleh S. Takdir Ali Syabana, bahwa negeri kita yang berdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Bahasa Indonesia juga termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional. Bahasa daerah hasil dari perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta, yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Menegaskan bahwa dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia berfungsi a. Lambang kebangsaan. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dan dengan adanya satu bahasa di antara berbagai daerah dan etnis yang berbeda-beda. B. Lambang identitas. Bahasa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, sehingga dengan kondisi ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat dan watak kita sebagai orang Indonesia. D. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Jika bangsa tidak memiliki satu bahasa, maka masalah utama yang muncul ialah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Bahasa negara. Bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi lagi beberapa macam, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Dan digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat. Bahasa Indonesia alat penghubung untuk kepentingan perencanaan, pembangunan, serta kepentingan pemerintah. Keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga itu terus dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan dari saya.